informasi dan inspirasi. Pro 1. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Nanti kita 3 jalan dulu, karena kan ruas jalan milik pemerintah, milik kota Palembang, jalan ke kota Palembang ini kan ada 1.256 semuanya. Tentu kita akan bertahap. Ini kan ada juga 2 sistem ya, ada sistem underground, ada juga yang tetap di udara, tetapi tiangnya akan menjadi tiang bersama. Di Januari 2026 sampai dengan hari ini ada 94 kasus DBD ya. Per tanggal 29 Januari ada 94 kasus DBD ya. Kalau dibandingkan dengan 2025 kemarin ya relatif lebih tinggi sedikit ya. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Penataan kabel internet bawah tanah menjadi langkah pemerintah Kota Palembang menciptakan kota yang lebih rapi. Dinas Kesehatan Kota Palembang menyebutkan Kecamatan Sukarami menjadi daerah paling banyak ditemukan kasus DBD. Bersama saya, Ega Duyanti. Penataan kabel internet bawah tanah menjadi langkah pemerintah Kota Palembang menciptakan kota yang lebih rapi dan aman dengan dukungan penyelenggara jaringan telekomunikasi. Pemerintah Kota Palembang memulai proyek penataan kabel internet udara dengan memindahkan jaringan telekomunikasi ke bawah tanah atau underground. Program ini menjadi proyek yang dilaksanakan di 3 ruas jalan utama, yakni Jalan POM 9, Jalan Sumpah Pemuda, dan Jalan Raja Wali, yang merupakan kawasan bisnis dan pusat aktivitas masyarakat. Asisten 2 Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Kota Palembang, Isnaini, menyampaikan bahwa proyek ini tidak merugikan pihak manapun, justru memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Selain memperindah wajah kota, jaringan bawah tanah dinilai lebih aman karena meminimalkan resiko gangguan seperti kabel terputus akibat vandalisme maupun tersangkut kendaraan besar. Nanti kita 3 jalan dulu, karena kan ruas jalan milik pemerintah, milik kota Palembang, jalan ke kota Palembang ini kan ada 1.256 semuanya. Tentu kita akan bertahap. Ini kan ada juga 2 sistem ya, ada sistem underground, ada juga yang tetap di udara, tetapi tiangnya akan menjadi tiang bersama. Selama ini kan tiangnya itu kan nancep satu, yang ini banyak sekali, dan juga kabelnya juga semrawut. Jadi nanti di udara ada yang sistem tetap di udara, tapi tiangnya jadi satu, tiang bersama, dan kabel juga akan jauh lebih tertata, gulungan juga tidak di atas tapi di dalam tanah. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, Yuda Fadriansah, menjelaskan bahwa kabel internet akan ditanam pada kedalaman sekitar 1,5 meter. Kedalaman tersebut dianggap ideal untuk menjaga keamanan jaringan tanpa mengganggu utilitas bawah tanah lain yang sudah ada. Program ini juga merupakan bagian dari program RDPS Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang.
BUMD kita. Tentunya apa-apa ruas-ruas jalan yang sudah dirapikan kabelnya melalui metode sabdak atau tiang bersama tadi, tidak langsung di tahun yang bersamaan atau tahun berikutnya kita membuat ducting di lokasi itu. Jadi kita carikan lokasi yang lain yang masih berantakan, kita buatkan ducting sehingga nanti pada saatnya turun langsung di ducting itu. Kenapa dipilih 3 ruas tadi? Karena ruas tadi kami nilai pertama dengan perapihan wajah kota terlihat cantik di pusat-pusat sentra bisnis, pusat-pusat perdagangan di tengah kota. Artinya masyarakat bisa langsung, kalau kabelnya rapi begini, manfaatnya begini, enak melintasnya begini. Untuk ruas jalan nasional dan provinsi, pemerintah Kota Palembang menyatakan komitmennya dalam membantu proses perizinan agar penataan kabel serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan. Adapun pembiayaan proyek penataan kabel internet bawah tanah ini sepenuhnya ditanggung oleh pihak penyedia layanan atau provider yang dikoordinir oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Abjatel. Dengan demikian, proyek ini tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Palembang. Erlin Partesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kota Palembang mengajukan penambahan kuota bantuan sosial kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pemerintah Kota Palembang baru-baru ini mengajukan permohonan tambahan ribuan kuota bantuan sosial kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Langkah ini diambil guna memperluas jangkauan bantuan bagi warga yang kurang mampu. Jaminan kesehatan, bantuan sembako, dan juga program Keluarga Harapan. Pemerintah Kota Palembang berupaya agar program-program tersebut dapat menyentuh lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Menurut Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, pendataan penerimaan bantuan dilakukan secara ketat dan akurat. Data yang digunakan dalam proses tersebut mengacu pada data sosial ekonomi nasional yang bersumber dari statistik resmi. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan sampai pada pihak yang benar-benar membutuhkan. Semua rujukannya di data set di mana? Dari statistik. Lihat tadi semua kegiatan, program kegiatan kita itu tepat sasaran, tepat prioritas, tepat jumlah. Kita mau kasih bansos, rujukannya itu benar-benar terukur, by name, by address, bahkan by phone mungkin sampai ke tingkat akar rumput. Jadi pemetaan, wong miskin kita kasih bantuan ke sini, benar-benar tepat sasaran. Ratu Dewa juga menekankan bahwa pengajuan tambahan kuota tersebut merupakan respon atas meningkatnya kebutuhan masyarakat terutama di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Pemerintah Kota yang tertinggal. Dengan adanya tambahan kuota bantuan sosial tersebut, masyarakat Palembang yang membutuhkan bisa lebih terbantu dan kesejahteraan bersama dapat tercapai. Lamsihar Silitonga melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Palembang menyerap aspirasi mahasiswa yang menuntut perbaikan dalam dunia pendidikan. Pengawasan juga akan diperketat untuk memastikan sektor pendidikan berjalan optimal. Pemerintah Kota Palembang merespons tuntutan kelompok mahasiswa dalam unjuk rasa di halaman kantor Wali Kota kemarin yang menuntut perbaikan terhadap sederet permasalahan dunia pendidikan. Langkah pengawasan akan dilakukan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang sebagai pihak yang memegang peran penting dalam pendidikan. Koalisi Aksi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Birokrasi Sumatera Selatan dalam aksi unjuk rasa mendesak Wali Kota Palembang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kota Palembang. Staf ahli Wali Kota Palembang Edison mengungkapkan, pemerintah kota menerima aspirasi yang disampaikan dan akan segera melaporkan kepada Wali Kota. Bila kemudian ada indikasi penyimpangan, maka akan dilakukan tindakan lebih lanjut melalui inspektorat. Yang jelas temuan seperti ini, biasanya setiap ada temuan permasalahan di lapangan, baik di dinas maupun di teman-teman pelayanan, inspektorat selalu menindaklanjuti temuan-temuan itu untuk diverifikasi dan diklarifikasi. Nah, untuk Wali Kota sendiri Pak, kata Bapak tadi seperti apa? Apakah ada tindakan langsung nanti? Ya, inspektorat kan perpanjangan tangan dari Wali Kota. Terakhir keputusannya Pak.
Ya, beliau yang mengambil putusan, decision maker-nya di wali kota. Sementara itu, Koordinator Aksi Zelvan menyampaikan kualitas pendidikan jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Palembang dinilai masih belum merata. Ketimpangan kualitas antar sekolah, keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya buku pelajaran, serta distribusi guru yang belum sesuai kebutuhan menjadi sorotan utama mahasiswa. Rian Afridani melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Palembang menyebutkan Kecamatan Sukarami menjadi daerah paling banyak ditemukan kasus DBD di Kota Palembang. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat sebanyak 94 kasus demam berdarah dengki atau DBD terjadi sepanjang Januari 2026. Jumlah tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencatat sekitar 70 kasus dalam 1 bulan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Kota Palembang Yudi Setiawan mengungkapkan, berdasarkan data Dinas Kesehatan, terdapat 3 kecamatan dengan kasus DBD tertinggi, antara lain Kecamatan Sukarami dengan 20 kasus, Kecamatan Pelaju sebanyak 11 kasus, dan Kecamatan Ilir Barat 1 dengan 9 kasus. Sementara sisanya tersebar di 15 kecamatan di Palembang. Di Januari 2026 sampai dengan hari ini ada 94 kasus DBD. Ya, per tanggal 29 Januari ada 94 kasus DBD. Ya, kalau dibandingkan dengan 2025 kemarin, ya relatif lebih tinggi sedikit ya. Karena di 2025 kemarin kasus DBD-nya di angka 70-an bulan, selama 1 bulan, Januari awal sampai akhir ya. Ditambahkan Yudi, peningkatan kasus DBD dipengaruhi oleh tingginya curah hujan yang menyebabkan banyaknya genangan air sebagai tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti. Kondisi ini mendorong percepatan siklus perkembangan nyamuk penyebab DBD. Yudi menghimbau masyarakat untuk rutin melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M+, yaitu menguras, menutup, menyingkirkan, serta mendaur ulang barang bekas. Sementara itu, upaya fogging dilakukan sebagai langkah terakhir dan harus disertai dengan 3M+, karena pencegahan paling efektif tetap berasal dari kebersihan lingkungan dan peran aktif masyarakat. Sementara itu, Santi, warga Palembang, mengungkapkan bahwa kasus penyakit demam berdarah dengki atau DBD di Sumatera Selatan belakangan ini mengalami peningkatan. Menurutnya, salah satu penyebab utama adalah musim hujan yang menyebabkan banyak genangan air, sehingga menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Kondisi tersebut membuat resiko penyebaran DBD semakin tinggi di lingkungan permukiman warga. Ya, akhir-akhir ini sering dengar sih, katanya DBD di Sumsel lagi naik gitu ya. Mungkin penyebabnya karena sekarang itu kan musim hujan. Nah, jadi kan banyak air yang tergenang gitu, dan nyamuknya makin banyak seperti itu kan. Kalau yang saya lakukan di rumah sih paling gotong royong gitu ya, gotong royong bersihin selokan yang ada di halaman seperti itu. Santi berharap ke depan masyarakat semakin sadar untuk menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, ia juga menghimbau pemerintah agar lebih sering memberikan himbauan serta melakukan langkah pencegahan DBD seperti memberikan bubuk ABT. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Banyuasin raih penghargaan SIPDRI. Banyuasin meraih penghargaan SIPDRI dengan implementasi 100% pembayaran gaji ASN tahun 2025. Dari Kabupaten Banyuasin telah menerima piagam penghargaan dan juga simbolis hadiah Bapak Satu Sudarno. Pemerintah Kabupaten Banyuasin meraih penghargaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPDRI atas implementasi 100% pembayaran gaji aparatur sipil negara tahun 2025. Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Daerah Banyuasin Erwin Ibrahim mewakili Bupati Banyuasin Askolani pada acara apresiasi implementasi pembayaran gaji ASN melalui SIPDRI tingkat regional Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan apresiasi berlangsung di Ballroom Hotel Arya Duta Palembang dan diikuti oleh pemerintah daerah se-Sumatera Selatan serta Kepulauan Bangka
Bangka Belitung. Kabupaten Banyuasin dinilai berhasil menerapkan pembayaran gaji ASN secara penuh dan terintegrasi melalui SIPDRI. Sekretaris Daerah Banyuasin Erwin Ibrahim menjelaskan sejak diterapkannya SIPDRI, pemerintah Kabupaten Banyuasin berkomitmen menjalankan sistem tersebut secara menyeluruh, mulai dari organisasi perangkat daerah, kecamatan, hingga terhubung ke kementerian dan perbankan daerah. Erwin Ibrahim menyebutkan dengan sistem yang terintegrasi, proses pembayaran gaji ASN dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Sejak adanya Permendagri tentang penerapan SIPD, sertifikasi pemerintahan daerah, kami Kabupaten Banyuasin berkomitmen untuk melaksanakan 100% aplikasi dengan aplikasi itu. Dan aplikasi ini memang sudah terintegrasi mulai dari PD, kecamatan, sampai dengan ke Kementerian Dalam Negeri, BPK. Yang paling penting adalah ke Bank Sumsel Bubble, sehingga proses dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan cepat. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kinerja tim pengelola keuangan daerah. Keberhasilan tersebut juga didukung penuh oleh Bupati Banyuasin Askolani dan Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian, serta sinergi seluruh OPD dan Bank Sumsel Bubble dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, Direktur Utama Bank Sumsel Bubble, Vestero Muhammad Papeko, berharap pemerintah daerah yang belum mencapai implementasi penuh SIPDRI dapat segera menyusul. Bank Sumsel Bubble menyatakan siap memberikan pendampingan dan dukungan teknis. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Banyuasin turut didampingi Kepala BPKAD Banyuasin beserta jajaran terkait sebagai wujud kuatnya kolaborasi antar instansi dalam mendukung sistem keuangan daerah berbasis nasional. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang tim JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Dari dunia olahraga, PSSI Sumatera Selatan mulai menerapkan standar baru dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola daerah dengan memberikan jaminan perlindungan keselamatan kerja bagi pemain dan ofisial peserta Liga 4 Sumsel 2026. Sebanyak 167 pemain dan ofisial resmi terdaftar dalam program perlindungan hasil kerjasama antara PSSI Sumsel dan BPJS. Program ini memberikan jaminan perlindungan apabila terjadi cedera saat pertandingan, termasuk pembiayaan perawatan medis di rumah sakit. Sekretaris Umum PSSI Sumsel Syahril Musa menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah awal peningkatan kualitas dan profesionalisme kompetisi di tingkat daerah. Makanya sekali lagi kita dari PSSI Provinsi selanjutnya nanti karena kita akan ada kalender berikutnya, mungkin nanti secara resmi kita akan mengadakan MOU lah kira seperti itu, biar kita ke depannya itu para pemain adik-adik kita juga terlindungi. Penerapan jaminan keselamatan ini menjadi yang pertama kali dilakukan PSSI Sumsel dan akan dijadikan model untuk diterapkan pada kompetisi resmi lainnya di bawah naungan asosiasi tersebut. Langkah ini mendapat respon positif dari para pemain. Salah satu peserta Liga 4 Sumsel, Peter Sadrak, menilai kebijakan tersebut memberi dampak langsung terhadap kenyamanan bertanding. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Penataan kabel internet bawah tanah menjadi langkah pemerintah Kota Palembang menciptakan kota yang lebih rapi. Dinas Kesehatan Kota Palembang menyebutkan Kecamatan Sukarami menjadi daerah paling banyak ditemukan kasus DBD di Kota Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri. Sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.